Sebelumnya Ibu akan mengabsensi kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk. Sebelumnya pernah tidak kalian mendengar suara di luar ruangan saat kita pembelajaran kelas? Pernah Ibu, suara dari kelas sebelah, suaranya terdengar sampai ke dalam kelas. Lagi? Pernah Bu mendengar suara motor di luar, bisa terdengar sampai sini. Oh, oke. Terkait masalah kelas sebelah yang terdengar sampai kelas ini, kira-kira bagaimana suara dari kelas sebelah sampai terdengar sampai ke kelas kita? Sedangkan kelas sebelah dan kelas kita itu semua pintu tertutup. Kira-kira menurut kalian kenapa? Dan buka lagi. Suaranya nembus dinding. Lagi. Mungkin karena pintunya sudah buka, jadi sana keluar dulu. Oh, oke. Sesuai dengan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini berhubungan dengan suara atau bunyi. Kita akan belajar tentang sifat-sifat gelombang bunyi yang kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah teks narasi. Simak baik-baik ya. Silakan Mas Galang dibaca. Waktu itu suasana kelas A di ruangan, beberapa siswa sudah berbicara. Ada yang bercanda keras, sementara yang lain menutup pintu mengikuti irama. Meskipun ibu guru sudah beberapa kali menegur, suara mesin itu tak boleh meredah. Dengan tawa dan obrolan semakin memenuhi ruang kelas, membuat pelajaran jadi sulit dimulai. Di kelas sebelah, yaitu kelas 5B, suasana justru sebaliknya. Para siswa duduk rapi sambil mendengarkan penjelasan guru dengan serius. Namun, beberapa dari mereka mulai merasa terganggu dengan divisinya dari kelas 5A. Ibu, kenapa kelas sebelah memisahkan kedua kelas? Berapa temannya sudah setuju? Guru mereka di sini sabar dan berusaha menenangkan. Mari kita fokus pada pelajaran kita. Mereka mungkin sedang lupa untuk menjaga ketenangan. Ini bisa jadi pelajaran kita untuk selalu menghargai kelas lain. Meski berusaha fokus, guru dari kelas 11 sekali masih terdengar. Seorang siswa bergumam, sulit sekali berkomunikasi kalau begini. Namun mereka tetap berusaha mengikuti pelajaran dengan sebaik mungkin, berharap teman-teman di kelas 11 tenang. Nah, pada gambar yang pertama, apakah permasalahan terjadi pada kelas A? Apa permasalahan pada kelas A? Ramai. Ramai. Apa permasalahan kelas 5B? Belajar. Belajar karena Terusik. Nah, mengapa hal tersebut terjadi? Mengapa kelas B terusik? Karena kelas A Karena mengganggu. sangat ramai sehingga mengganggu kelas B. Oke. Apakah solusi dari permasalahan tersebut? Menurut kelas A diam. Menurut kelas saja. Ada lain? Meminta guru kelas A untuk mengkondisikan kelas. Ada lagi? Menutup ruangan. Menutup ruangan rapat-rapat. Ada lagi? Tidak. Pertanyaan terakhir. Apa yang bisa digunakan untuk meredam suara pada kelas yang ramai berdasarkan kondisi dari cerita tersebut? Sebelum kalian menjawab itu, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Ini kelompok 1. Ya Ibu. Selanjutnya Ibu akan memberikan KPD dan bahan ajar. Terima kasih Bu. Selanjutnya kalian kerjakan kegiatan 1 pada LKPD.
yang selanjutnya. Oh, yang melakukan kegiatan itu ini tadi. Ya. Ibu akan memanggil salah satu perwakilan dari kedua kelompok untuk mempraktekkan kegiatan satu di kegiatan dua itu. Mas Amrosi, bacakan kegiatan satu. Kegiatan satu yaitu tiuplah peluit dengan keras. Nah, setelah kegiatan yang dilakukan Mas Amrosi tadi, itu tuh termasuk sifat-sifat bunyi yang apa? Apakah sifat bunyi merambat ke segala arah, memantul, diserang, ataupun lainnya? Silahkan jawabannya tulis pada lembar kerja. Kegiatan dua, Untuk kegiatan yang kedua yaitu bayangkan kamu sedang berteriak di dalam ruangan yang luas dan tertutup. Apa yang terjadi pada suaramu? kira-kira kalian bayangkan jika kalian terdapat dalam ruangan yang luas terus tertutup, kira-kira suaramu itu bagaimana? Mantul. Silahkan ditulis di jawaban. Kalian ketika terdapat. Kegiatan yang ketiga yaitu tempelkan telinga pada meja. Mintalah teman untuk mengetuk meja pada sisi lain. Silakan tinggal Mas dapat. Untuk oh iya, kedengeran. Ya, silakan jawabannya ditulis di LKPD-nya. Untuk kegiatan yang keempat yaitu letakkan HP di bawah bantal dengan keadaan musik hidup dan volume nyanyi. Apakah suaranya terdengar atau berkurang atau bagaimana? Silakan. Selanjutnya yaitu kegiatan yang kelima, suara petir pada malam hari lebih keras dibandingkan pada siang hari. Nah, menurut pengalaman kalian, biasanya petir itu apakah lebih keras pada malam hari atau sebaliknya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aplaus untuk Mas Amrosi. Kembali pada kegiatan pertama, halaman 2. Pertanyaan nomor 5. Tadi kan belum dijawab. Kan Ibu menginstruksikan kepada kalian untuk berdiskusi bersama kelompoknya. Menurut kalian bahan-bahan apa saja yang mampu meredam bunyi dalam suatu ruangan? Bisa. Nah, coba namanya dan sebutkan. Bagus. Bagus. Karpet. Karpet. Ada lagi? Bisa. Busa. Ada lagi? Kain. Kain. Ada lagi? Kayu. Kayu. Bagus. Jawaban kalian bagus-bagus, akan tetapi kurang tepat. Ibu akan menayangkan PowerPoint terkait bahan-bahan apa saja yang mampu meredam bunyi. Nah, untuk membuat ruangan itu ruangan itu kedap suara dapat menggunakan ganda itu busa, gabus atau spons,
suara, lalu mampu bisa meredam diri secara total. Oke, selanjutnya yaitu ada contoh miniatur ruangan kedap suara. Ini hanya satu contoh. Kalian bisa mengkreasi sekreativitas kalian. Ini hanya satu contoh. Nah, juga terdapat beberapa prosedur dalam pembuatannya. Alat dan bahan yang bisa kalian gunakan yaitu ada kardus, meja, tembakan, isolasi, karton, gunting, karton, HP, dan juga ekstray. Namun ini adalah salah satu benda peredam suara. Kalian bisa menggunakan benda apa tadi yang meredam suara? Busa. Apa lagi? Kain. Terus apa lagi? Ekstray. Nah, jadi kalian bisa bebas berkreasi. Ya. Nah, untuk langkah yang pertama, silakan Mas Rosi dibaca. Potong kardus sesuai dengan desain ruangan. Lalu potong dan tempelkan karton sesuai dengan ukuran kardus. Langkah yang kedua, silakan dibaca Mbak Ica. Tempelkan ekstray di setiap sisi ruangan menggunakan lem bakar. Kemudian yang ketiga, nah, setelah kalian berhasil membuat produk miniatur ruangan kedap suara, ada tahap penguji. Nah, tahap penguji ini sangat penting karena agar mengetahui bagaimana apakah produk kalian berhasil ataukah tidak. Namun untuk pengujinya ini ibu akan menjelaskan setelah kalian membuat produk. Sampai di sini apakah sudah dipahami? Sudah. Nah, kalian tadi kan sudah melihat bagaimana prosedur pembuatannya. Kira-kira kalian sudah ada bayangan bagaimana bentuk dari produk yang akan kalian buat? Sudah. Bentuknya, desainnya, apakah sudah ada bayangan? Sudah. Oke. Sebelum kalian membuat, ada kriteria keberhasilan produk yang harus kalian buat, yaitu produk yang berhasil adalah produk yang dapat meredam atau mengurangi suara kebisingan. Nah, jadi silakan gambar produk yang akan kalian buat di LKPD halaman ke-6. Jangan lupa diskusi bersama kelompok kalian ya.
belum, kalian diminta untuk mengamati terkait reduksi kebisingan dan juga kebocoran suara. Kebocoran suara ini terkait dengan apabila suara dari bunyi di handphone kalian masih terdengar ataukah belum. Dan yang kedua ada reduksi kebisingan. Nanti kalian akan mengukur reduksi kebisingan dengan menggunakan aplikasi Soundmeter di HP kalian. Sampai di sini apa bisa dipahami? Bisa. Langkah yang pertama, tingkatkan volume musik di HP kalian. Lalu masukkan ke miniatur yang telah kalian buat. Itu debu. Ya, ditutup. Bagaimana dengan suara kebisingannya? Apakah berkurang? Ya. Kemudian yang kelompok pertama, silakan diuji. Dari dulu. Bagaimana suaranya? Masih terdengar Ibu? Cukup jelas. Ya, sedikit. Oke. Terus yang kedua, tingkatkan volume di HP kalian, lalu ukur dengan menggunakan aplikasi Soundmeter. Tolong perhatikan, yang pertama ukurlah, lalu lihat berapa tinggi suara pada HP kalian. Ya. Tinggi kan? Ya. Lalu setelah itu masukkan ke miniatur ruangan sebab suara yang telah kalian buat dan ukur kembali dengan menggunakan aplikasi Soundmeter dan lihat apakah suara kebisingan tadi berkurang ataukah tidak. Berkurang apa tidak, Mbak Nova? Berkurang ya. Kelompok 2 apakah sudah menguji produknya? Ya. Sudah? Ya. Apakah semuanya selesai menguji produknya? Sudah. Sekarang Ibu minta produk yang telah kalian buat kumpulkan ke meja. Ini adalah hasil produk dari kelompok 2. Ini dari kelompok 1. Oke. Sekarang Ibu minta untuk membacakan hasil dari uji produk kalian tadi di depan kelas. Mulai kelompok 1. Maju ke depan. Maju semua. Ayo ujilah miniatur ruangan kedap suara yang telah kalian buat dengan menggunakan alat bantu handphone. 1. Reduksi kebisingan. Hasilnya 90 desibel, 88 desibel. Kurang meredam suara kebisingan. 2. Kebocoran suara. Suara masih terdengar cukup keras. Lalu baca yang kalian isi. Pada pertanyaannya berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Apakah miniatur ruangan kedap suara yang telah kalian buat dapat meredam kebisingan? Dapat. Meredam sedikit kebisingan, namun suara masih terdengar cukup jelas. Mengapa tidak berhasil? Karena kurangnya bahan peredam suara dalam miniatur
apa. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selamat duduk kembali. Oke. Silakan kelompok 2. Ya, silakan baca masuk. Reduksi kebisingan 90 desibel, 60 desibel dapat meredam suara kebisingan, kebocoran suara kebisingan berkurang. Selanjutnya, apakah media ruangan bukan suara yang kalian buat dapat meredam kebisingan? Ya, dapat meredam kebisingan. Terima kasih kelompok 2. Beri tepuk tangan. Ibu akan melihat kira-kira apa perbedaan dari produk dari kelompok 1 dan juga kelompok 2. Ini adalah hasil dari kelompok 2. Dan ini dari kelompok 1. Jadi alasannya kelompok 1 dia bahan apa? Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan. Jadi hari ini kita sudah belajar terkait apa saja sifat-sifat gelombang bunyi, membuat produk, dan juga bahan-bahan yang dapat meredam bunyi. Oke, selanjutnya, apakah kalian tetap masih semangat hari ini? Masih. Oke. Agar kalian tetap semangat, Ibu akan berikan soal evaluasi. Kerjakan di bahan ajar halaman 7 bersama kelompok kalian. Ibu beri waktu 10 menit. Apakah cukup? Cukup. Oke. Kerjakan ya. Oke. Apakah soal evaluasinya sudah selesai? Tadi kita kan sudah mempelajari terkait sifat-sifat gelombang bunyi. Untuk minggu depan kita akan mempelajari terkait sifat-sifat cahaya. Jangan lupa belajar di rumah ya. Ya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan garis vitamin berdoa. Sebelum selesai pembelajaran, setelah selesai pembelajaran, berdoa kembali. Sudah selesai. Cukup sekian pembelajaran kita pada